Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTube, selamat bertemu di channel Hendra Pribadi. Untuk tema kali ini saya ingin mencoba berbagi dengan sahabat semua tentang apa itu baper mana yang bisa kita gunakan. Dan baper ya, istilah anak muda sekarang tuh bawa-bawa perasaan gitu. Yang satu lagi yang mungkin harus kita hindari karena dianggap tidak menguntungkan. Sahabat semua, ada beberapa orang yang bertanya ke saya kalau di medsos, kalau melihat acara-acara, entah acara di televisi atau melihat di YouTube atau di TikTok atau di apa, sering kadang-kadang perasaan itu terbawa. Sebagian perasaan kalau melihat satu tampilan kadang-kadang ingin meniru. Nah, kalau dalam satu tampilan juga kadang-kadang perasaan ingin komentar karena tidak setuju. Nah, kadang-kadang singkat cerita, dari melihat tayangan-tayangan itu kadang-kadang perasaan ada yang menimbulkan gembira, ada yang menimbulkan kecewa, ada yang memunculkan kemarahan dan lain-lain. Nah, sahabat semua, perasaan ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena sifatnya anugerah, berarti ini selalu positif, tergantung dari bagaimana kita menempatkannya, bagaimana kita memakainya, memaknainya. Misalnya begini, dulu saya juga sebagaimana para teman-teman semua sering mengalami hal yang sama. Misalnya kalau melihat ada status orang atau melihat ada kiriman orang di medsos, entah Facebook, Instagram atau apa, misalnya seorang pejabat atau seorang pengusaha, kadang-kadang ada perasaan, kok masih muda dia sudah jadi pejabat, kok masih muda dia sudah jadi pengusaha sukses, kok dia bisa ini, kok dia bisa melakukan itu. Nah, kenapa sih saya belum seperti itu? Kadang-kadang ada dua perasaan di situ. Kadang-kadang ada obsesi juga untuk mengikutinya, tapi di sisi lain kita pikir apa iya kita bisa melakukan hal yang sama. Nah, muncullah perasaan-perasaan itu berkembang dalam diri, lalu berakumulasi menjadi sebuah opini, membentuk sebuah mindset atau sebuah pemikiran dan sebuah obsesi dia akan datang. Nah, perasaan ini tentu juga anugerah selama kita bisa memposisikannya atau bisa mengaturnya. Atau misalnya selanjutnya ada juga sebuah peristiwa, ketika kita melihat sebuah tayangan, tiba-tiba ada perasaan marah, kecewa, benci. Misalnya yang baru-baru ini, misalnya ada berita atau informasi, misalnya ada pengasuh pondok pesantren, padahal sesungguhnya kan informasi ini juga kita harus saring, harus filter. Nah, karena berita ini juga pemberitaan itu kan sifatnya juga harus booming gitu. Maka ada istilah bad news, good news itu. Maka ditampilkan dengan kalimat-kalimat yang bombastis, yang sangat hiperbola, berlebih-lebihan. Misalnya ada kalimat tadi, pengasuh pondok pesantren yang lagi viral, yang memperkosa 12 anak santrinya. Padahal sesungguhnya kan informasi yang kita terima itu misalnya ternyata seorang guru di boarding school. Nah, dari tayangan itu kadang-kadang muncul perasaan marah, perasaan kecewa, perasaan tidak suka, perasaan tidak senang. Dan itu kalau didalami terus-menerus, dibikin baper, dibawa-bawa perasaan, kita malah bisa menjadi sakit juga, bisa menjadi kepikiran terus. Apalagi bagi para orang-orang yang berkecimpung di dunia itu. Nah, atas semua fakta-fakta itu juga bisa satu lagi saya ambil contoh. Ada lagi ketika kita melihat tayangan, kok kita merasa terhibur,
kalau kita merasa terinspirasi, kalau kita merasa terbangun pola hidup, semangat hidup, dan seterusnya. Nah, atas semua itu berhubungan dengan perasaan-perasaan ini, maka ada saran yang dapat kita lakukan. Nah, terkait dengan peristiwa-peristiwa yang bisa memunculkan kemarahan, kekecewaan, kegelisahan, mungkin kita tidak terlalu harus fokus, cukup diketahui, dikenali, setelah itu dilupakan, dan jangan dijadikan sesuatu yang harus kita tiru berulang-ulang, harus kita dengar berulang-ulang. Nah, kemudian ada beberapa yang dapat kita, beberapa hal atau beberapa cara yang dapat kita lakukan. Misalnya, yang pertama, hindari berita-berita atau informasi-informasi yang menimbulkan atau menyebabkan kita terbawa arus perasaan negatif, yaitu perasaan benci, perasaan kecewa, perasaan marah. Nah, cari berita-berita yang bisa menimbulkan perasaan-perasaan positif. Kalaupun terhadap berita itu menumbuhkan rasa kepercayaan diri muncul, terinspirasi yang bagus, itu juga dilakukan. Yang kedua adalah pahami dan yakini bahwa hidup ini sesuai dengan garis ketetapan. Ada yang menetapkan, ada dalam sebuah skenario besar. Dalam Islam namanya qada atau ketetapan, dan pelaksanaannya yang mana takdir, namanya takdir. Pahami bahwa setiap orang itu berbeda. Ketika muncul ada perasaan, kok kenapa orang lain masih muda bisa melakukannya sementara saya tidak? Yang harus dipahami adalah itu soal ketentuan, itu soal ketetapan. Jadi teringatlah bahwa segala sesuatu itu ada ketentuan, ada ketetapannya, sehingga apa yang dicapai oleh orang lain tidak harus begitu juga harus kita capai, tidak begitu juga konteksnya. Atau apa yang kita capai hari ini tidak harus juga dicapai oleh orang lain. Semua ada ketentuannya, semua ada ketetapannya, semua ada waktunya. Pahami itu sebagai sebuah ketetapan takdir, ketetapan alur, dan ini akan menginspirasi kita bahwa pencapaian orang, pencapaian diri kita adalah ketentuan yang sudah digariskan. So, apa yang terjadi dalam hidup ini tidak terlalu banyak harus membawa perasaan-perasaan, tapi pahami bahwa semua ada ketentuannya, semua ada takdirnya, dan ini bisa meminimalisir tingkat baper, yang kita alami sehari-hari. Saya pikir itu saja dulu yang dapat saya sampaikan. Semoga pelatihan-pelatihan dan cara-cara yang sederhana ini bisa menginspirasi dan bisa membuat diri kita lebih baik, perasaan kita lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.